Hi, welcome back to Marketing Management Class with me, Erika. Dan dalam video kali ini kita akan berbicara tentang developing pricing strategies and programs. Jadi di sini kita akan belajar gimana sih caranya kita tuh menentukan harga, apa aja sih strategi yang bisa kita gunakan dalam menentukan harga, dan program-program apa yang dapat kita buat sehubungan dengan penetapan harga. Let's take a look. Harga merupakan salah satu komponen dalam bauran pemasaran atau marketing mix. Harga merupakan satu-satunya komponen marketing mix yang dapat menciptakan keuntungan atau profit. Elemen bauran pemasaran lainnya seperti produk, promosi, dan saluran distribusi atau place merupakan komponen yang bersifat mengeluarkan uang. Maka dari itu, sangatlah penting bagi sebuah perusahaan memiliki strategi yang tepat untuk penetapan harga produknya, sehingga harga jual produk tersebut bukan saja cukup untuk menutup biaya produksi dan biaya operasionalnya, tetapi juga menciptakan profit bagi business owner, serta dana untuk mengembangkan perusahaan di kemudian hari. Harga sendiri merupakan sejumlah nilai yang ditukarkan oleh customer karena customer itu ingin memiliki sebuah produk atau ingin menggunakan sebuah jasa. Ada macam-macam nama untuk harga. Harga bisa disebut sebagai salary atau gaji, rent atau tarif sewa, rate seperti kamar hotel, donasi seperti pada yayasan sosial atau keagamaan, due atau kewajiban jatuh tempo, fare seperti tiket ferry atau tiket pesawat, tuition atau uang sekolah, interest atau biaya bunga, fee seperti jasa titip, dan commission seperti komisi marketing perumahan. Ada beberapa kesalahan yang umum dilakukan para marketers hubungan dengan penetapan harga. Yang pertama, perusahaan menetapkan harga berdasarkan harga pokok pembelian atau harga produksinya saja dan bukannya berdasarkan value atau nilai maupun benefit yang sebenarnya bisa disampaikan pada pelanggan. Contohnya, kita membeli barang seharga 10.000 per produk, lalu langsung dijual dengan harga 11.000 per produk. Padahal jika diganti label maupun kemasan, produk yang sama bisa dijual hingga 25.000 per produk. Yang kedua, perusahaan menetapkan harga berdasarkan rata-rata keuntungan produk tersebut dalam industrinya. Misalnya, rata-rata produsen sabun cair mengambil keuntungan 50%, maka perusahaan kita juga mengambil margin profit yang sama. Kesalahan ketiga adalah perusahaan gagal untuk melakukan variasi harga berdasarkan jenis produk, segmen pasar maupun saluran distribusi karena perusahaan berusaha untuk mencapai profit margin yang sama di setiap lini produk. Misalnya, Aqua botol PET 600 ml dan Aqua Reflection botol kaca harganya berbeda. Garuda Indonesia menjual harga kursi yang berbeda, kelas eksekutif, kelas bisnis, kelas ekonomi untuk segmen pasar yang berbeda. Lalu ada Coca-Cola yang dijual di McD maupun di Indomaret juga berbeda harganya. Kesalahan yang keempat adalah harga produk tetap sama dan perusahaan mengabaikan perubahan dalam struktur biaya, kondisi persaingan, dan pilihan pelanggan. Salah satunya produk F&M minuman susu soda jadul. Harganya tetap dipertahankan sama karena takut ditinggal oleh konsumennya, tetapi karena profit yang semakin menipis, malah akhirnya perusahaan tidak bisa berkembang. Sedangkan kesalahan yang kelima adalah perusahaan menetapkan harga secara terpisah dan tidak mempertimbangkan unsur-unsur marketing mix lainnya. Ada beberapa hal yang menjadi isu dalam penetapan harga, khususnya dalam digital marketing baik dari sisi pelanggan maupun dari sisi penjual. Yang pertama, saat ini pembeli dapat membandingkan harga produk yang sama dari vendor yang berbeda secara langsung, misalnya melalui e-commerce seperti Tokopedia. Maka penjual perlu berinisiatif juga untuk rajin cek harga pasar yang terbaru agar selalu bisa dapat berada di dalam persaingan bisnis. Yang kedua, customer dapat mengecek harga produk di e-commerce walaupun dia sedang berada di tempat yang berbeda dengan vendor yang ada di internet. Misalnya saja pelanggan sudah ada di toko handphone untuk mau membeli Samsung Galaxy Note 8, tetapi pembeli akan melakukan cek harga di vendor lain di Tokopedia. Ini dapat diatasi jika perusahaan dapat memberikan ekstra benefit agar pembeli melakukan pembelian di toko mereka. Isu yang ketiga, melalui situs e-commerce misalnya Traveloka atau Tiket.com, pelanggan dapat melakukan pengecekan harga berdasarkan tingkat rate yang diinginkan.
Misalnya, kita bisa saja mencari hotel dengan rate atau budget di bawah 250.000 per malam. Untuk mengatasi hal ini, perusahaan juga perlu untuk mempelajari ulang penawaran produknya dan menyediakan produk dengan harga yang paling banyak diminati oleh pelanggan. Isu yang keempat, saat ini pelanggan memiliki akses untuk mendapatkan produk atau sampel gratis dari perusahaan. Contohnya saja YouTube Premium. Kita bisa mendapatkan coba gratis selama 1 bulan sebelum melakukan pembayaran. Jadi, perusahaan juga perlu mempertimbangkan metode coba gratis atau berbagi sampel produknya. Isu yang kelima, dengan berkembangnya teknologi, pelanggan juga dapat meminta produk yang dikustomisasi kepada produsen. Misalnya, software CRM yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Lalu isu keenam adalah pelanggan dapat lebih terbuka dalam meminta harga spesial. Maka penjual dapat mengatasi hal ini dengan mengadakan event online khusus untuk menyesuaikan harga. Dan yang terakhir, platform digital juga memampukan pembeli untuk melakukan negosiasi harga seperti pada e-commerce eBay. Memahami penetapan harga juga perlu mempertimbangkan aspek psikologis dari pelanggan. Aspek yang pertama adalah tentang harga referensi. Sebagai marketer, kita perlu mengetahui berapa sih nilai yang menurut pelanggan itu pantas untuk produk kita. Misalnya, jeans bermerek memiliki harga referensi mulai dari Rp350.000 hingga Rp500.000. Maka jika kita kebetulan bekerja di perusahaan fashion ternama, kita juga perlu menyediakan produk jeans dengan kisaran harga tersebut. Aspek yang kedua adalah pelanggan masih melihat hubungan antara harga dan kualitas. Kualitas yang tinggi diasumsikan dengan harga yang tinggi juga. Aspek yang ketiga adalah akhiran dari harga. Pemasar menggunakan nominal yang ganjil untuk harga produk agar memberi kesan murah seperti Rp279.000 atau Rp389.000. Ada 6 langkah yang dapat kita gunakan sebagai pedoman untuk penetapan harga. Yang pertama adalah kita akan memilih tujuan penetapan harga. Lalu di langkah kedua kita akan menentukan permintaan. Di langkah ketiga kita akan memperkirakan harga. Di langkah yang keempat kita akan menganalisa penawaran, biaya, dan harga kompetitor. Di langkah kelima kita akan memilih metode penetapan harga. Dan pada akhirnya di langkah keenam kita akan memilih harga yang akhir. Di dalam step yang pertama, kita akan menentukan tujuan dari penetapan harga. Ada 6 tujuan penetapan harga yang dilakukan oleh perusahaan. Yang pertama adalah survival atau bertahan. Yang kedua, kita melakukan maximum current profit atau memaksimalkan profit saat ini. Yang ketiga, ada maximum market share, di mana kita berusaha meraih pangsa pasar sebesar-besarnya. Dan strategi yang keempat, kita melakukan maximum market skimming, di mana kita memaksimalkan harga pada saat peluncuran perdana produk. Dalam strategi yang kelima ada product quality leadership, di mana kita menjadi pemimpin dalam kualitas produk. Dan yang terakhir adalah strategi partial cost recovery untuk menutup sebagian biaya. Gimana penjelasannya? Let's take a look ya. Dalam strategi survival, perusahaan mungkin menghadapi masalah dengan kapasitas berlebihan, kompetisi yang intens, atau perubahan dalam keinginan pasar. Selama harga bisa menutupi variable cost dan fixed cost, maka perusahaan dapat tinggal di dalam bisnis. Dalam strategi yang kedua, yaitu maksimalisasi keuntungan saat ini, maka perusahaan berusaha menetapkan harga yang akan memberikan keuntungan yang paling maksimal, baik itu dalam bentuk profit langsung, cash flow, atau return on investment. Dan dalam strategi yang ketiga, yaitu maximum market share, perusahaan ingin memaksimalkan pangsa pasarnya karena perusahaan percaya bahwa volume penjualan yang tinggi akan membantu menurunkan biaya per unit dan dengan demikian akan menciptakan profit jangka panjang. Oleh karena itu, perusahaan akan menetapkan harga terendah di pasar dengan asumsi pasar bersikap sensitif terhadap perubahan harga. Dalam strategi maximum market skimming, perusahaan menggunakan teknologi baru sebagai keuntungan untuk menciptakan harga tinggi pada peluncuran perdana dari produk. Strategi ini umum digunakan oleh perusahaan berbasis teknologi seperti Samsung. Strategi yang kelima, product quality leadership. Perusahaan berusaha untuk menjadi leader dalam hal kualitas produk di pasar, sehingga perusahaan berinvestasi lebih dalam kualitas produk, status, dan level pelayanan yang tertinggi, contohnya adalah Apple.
Sedangkan strategi yang keenam, partial cost recovery, digunakan oleh organisasi publik maupun non-publik sebagai strategi harga yang memungkinkan mereka mendapatkan dana yang dibutuhkan untuk mendukung operasional organisasinya. Langkah yang kedua yaitu penetapan permintaan. Untuk dapat memperkirakan jumlah permintaan atas produk kita perlu memahami tingkat kesensitifan harga dari konsumen kita. Konsumen akan lebih sensitif terhadap perubahan harga jika ada kondisi-kondisi sebagai berikut. Yang pertama, jika produk itu bervariasi. Yang kedua, jika pembeli kurang mengetahui adanya produk substitusi. Yang ketiga, bila total pengeluaran yang dikeluarkan lebih kecil dibandingkan total biaya produk. Yang keempat, jika sebagian dari biaya ditanggung oleh pihak lain. Yang kelima, pembeli tidak dapat mudah membandingkan kualitas dari produk substitusi. Yang keenam, ketika total pengeluaran menjadi bagian kecil daripada total pendapatan pelanggan. Yang ketujuh, ketika produk yang dibeli tersebut digunakan dengan aset yang dibeli sebelumnya. Yang kedelapan, produk diasumsikan memiliki kualitas prestisius dan eksklusivitas. Aspek kedua yang perlu kita perhatikan adalah elastisitas permintaan. Jika permintaan tidak berubah karena perubahan kecil dalam harga, maka permintaan bersifat inelastis. Sedangkan bila permintaan berubah saat harga berubah, maka permintaan disebut elastis. Permintaan bersifat kurang elastis karena beberapa hal. Yang pertama adalah saat tidak ada produk substitusi atau kompetitor. Yang kedua, saat pembeli tidak sadar bahwa harganya telah menjadi tinggi. Yang ketiga adalah saat pembeli itu merubah kebiasaan pembeliannya dengan perlahan-lahan. Sedangkan yang keempat adalah saat pembeli berpikir bahwa harga yang tinggi adalah harga yang telah disesuaikan. Langkah yang ketiga adalah peramalan biaya. Untuk dapat melakukan peramalan biaya, kita perlu memahami tipe-tipe dari biaya dan tingkat produksi. Yang pertama adalah fixed cost atau biaya tetap. Ini adalah biaya yang jumlahnya tetap berapapun tingkat produksinya seperti biaya listrik dan air dan kantor. Biaya yang kedua adalah variable cost atau biaya variabel. Ini adalah biaya yang nilainya bervariasi tergantung jumlah produksinya, misalnya biaya upah langsung dan biaya bahan baku. Lalu yang ketiga adalah total biaya, di mana nilai dari total biaya adalah penjumlahan dari fixed cost atau biaya tetap dengan biaya variabel. Dan konsep yang terakhir adalah average cost atau biaya rata-rata yang didapatkan dari pembagian antara total biaya dibagi jumlah produksi. Aspek kedua dalam peramalan harga adalah akumulasi produksi, di mana biaya per unit merupakan fungsi dari akumulasi jumlah produksi. Jadi, semakin sering memproduksi, maka kurva pengalaman perusahaan akan semakin rendah. Artinya, perusahaan tidak mengeluarkan biaya banyak untuk melakukan kesalahan-kesalahan seperti di awal memproduksi karena pengalaman perusahaan lebih banyak dan mereka jadi tahu bagaimana caranya melakukan efisiensi dalam produksinya. Aspek yang ketiga dalam peramalan harga adalah penetapan target biaya. Harga dapat berubah sebagai hasil dari usaha para teknisi, desainer produk, maupun agen pembelian yang berhasil mendapatkan biaya pembelian bahan baku yang lebih murah. Selain itu, perusahaan perlu mempertimbangkan tingkat produksi dan biaya produksi lainnya, terutama jika perusahaan memproduksi produk yang bervariasi, sehingga tercipta struktur biaya yang berdasarkan aktivitas. Selanjutnya pada langkah yang keempat, kita melakukan analisa biaya, harga, dan penawaran dari para pesaing kita. Ada dua aspek yang perlu kita perhatikan, yaitu value price competitors dan price leadership versus price followers. Dalam value price competitor, perusahaan perlu berjaga-jaga dengan pesaing yang menggunakan kombinasi dari harga murah namun dengan kualitas produk yang tinggi. Aspek yang kedua, price leadership terjadi ketika ada perusahaan yang menjadi acuan untuk penentuan harga produk atau menjadi penentuan harga jasa di dalam pasar. Price leadership sering terjadi di pasar oligopoli seperti misalnya industri penerbangan. Harga kursi ekonomi Garuda Indonesia misalnya bisa menjadi harga acuan maskapai lain untuk menjual kursi ekonominya. Langkah yang kelima yaitu memilih metode penetapan harga dengan metode 3C yaitu Company, Customer, dan Competition.
Ketika penawaran perusahaan bersinggungan dengan penawaran persaing serta keinginan pelanggan seperti ditunjukkan oleh daerah hijau, maka terjadilah price war atau perang harga. Ketika penawaran perusahaan bersinggungan dengan penawaran persaing seperti ditunjukkan daerah kuning, maka terjadi penyesuaian harga. Misalnya perusahaan-perusahaan crude palm oil bersama-sama menaikkan harga dasar minyak. Sayangnya hal ini bisa menimbulkan praktek penetapan harga yang ilegal. Pada saat keinginan pelanggan bertemu penawaran pesaing seperti ditunjukkan pada daerah ungu, maka terjadilah competitive pricing advantage di mana perusahaan pesaing memiliki keunggulan bersaing dalam hal harga dibandingkan perusahaan kita. Dan yang terakhir, jika penawaran perusahaan kita bertemu dengan keinginan pelanggan, maka terciptalah customer value di mana pelanggan memiliki keinginan untuk membeli produk kita. Ada 7 metode penetapan harga. Yang pertama adalah markup pricing, di mana markup price adalah fungsi dari variable cost ditambah oleh rata-rata biaya tetap. Metode yang kedua adalah target return pricing, di mana perusahaan menentukan harga berdasarkan tingkat target return of investment-nya. Untuk itu, kita perlu menghitung break-even point atau titik impas. Titik impas merupakan titik di mana tingkat pendapatan sama dengan tingkat total biaya yang akan dikeluarkan oleh perusahaan dan akan ditunjukkan oleh grafik berikut ini. Berikut adalah tabel yang menggambarkan metode titik impas atau BFP. Dalam tabel ini, jumlah penjualan 30.000 unit akan menghasilkan penjualan sebanyak kurang lebih $500.000. Pada titik ini, total revenue atau total pendapatan sama jumlahnya dengan total biaya, sehingga profitnya masih nol. Selewat dari titik impas, barulah perusahaan bisa mendapatkan profit. Metode pricing yang ketiga adalah perceived value pricing, di mana penetapan harga berdasarkan image pembeli terhadap performa dari produk tersebut, kualitas garansi, layanan pelanggan, reputasi supplier, rasa percaya pelanggan terhadap brand, dan status pengguna. Kunci dari metode ini adalah perusahaan menciptakan dan menyampaikan value yang lebih dibandingkan produk pesaing. Metode yang kedua adalah value pricing, di mana perusahaan melakukan restrukturisasi kegiatan operasional perusahaan dengan menekankan pada biaya yang rendah tanpa mengorbankan kualitas untuk menarik minat pelanggan yang sadar terhadap value dari produk tersebut. Metode yang ketiga adalah everyday low pricing, di mana perusahaan mengenakan harga yang murah secara konstan dengan sedikit atau bahkan tanpa promosi sama sekali, misalnya saja yang diterapkan oleh Daiso. Metode yang keenam adalah going rate pricing, di mana perusahaan menetapkan harga berdasarkan harga produk pesaing. Metode ini umum digunakan di industri oligopoli seperti baja atau kertas. Perusahaan-perusahaan sejenis namun dengan kapasitas produksi yang lebih kecil akan mengikuti harga produk yang ditetapkan oleh perusahaan price leader. Metode yang ketujuh adalah auction type pricing atau penetapan harga berdasarkan lelang. Ada 3 macam harga lelang. Yang pertama adalah English auction, di mana hanya ada satu penjual tetapi pembelinya banyak dan harga ditetapkan berdasarkan penawaran tertinggi. Contohnya adalah Balai Lelang Christie. Yang kedua adalah Dutch auction, di mana harga ditetapkan tinggi di awal, lalu menurun seiring dengan penawaran pembeli. Tipe yang ketiga adalah sealed bid auction atau tender, di mana perusahaan melakukan penawarannya secara tertutup kepada pembeli. Tipe ini umum digunakan oleh badan usaha milik negara atau BUMN. Langkah yang keenam yaitu memilih harga akhir atau final price. Ada 4 hal yang kita perlu perhatikan. Yang pertama adalah sejauh mana harga akhir akan mempengaruhi brand image dan positioning produk perusahaan terhadap pesaing. Yang kedua adalah aturan penetapan harga dari perusahaan itu sendiri, misalnya biaya pembatalan pesanan atau adanya DP untuk pemesanan produk. Yang ketiga adalah gain and risk sharing pricing, di mana pembeli mempertimbangkan benefit maupun resiko saat melakukan pembelian. Misalnya ketika perusahaan ingin membeli PC and hardware untuk keperluan kantor. Yang keempat adalah sejauh mana harga akan berdampak pada pihak-pihak lain seperti distributor dan dealer, dan apakah tenaga pemasaran atau para sales dapat menjual produk di tingkat harga tersebut. Pada bagian terakhir ini, kita akan membahas bagaimana kita dapat melakukan adaptasi terhadap harga. Yang pertama adalah adaptasi berdasarkan kondisi geografis.
Dalam adaptasi harga geografis, pembeli penjual dapat menggunakan sistem barter di mana mereka menukarkan barang bukan dengan uang tetapi dengan barang lainnya dengan tidak ada campur tangan dari pihak ketiga. Yang kedua adalah compensation deal di mana penjual menerima sekian persen pembayaran secara cash dan sisanya dibayarkan dengan produk. Yang ketiga yaitu buyback arrangement, penjual menjual peralatan pabrik atau teknologi ke negara lain dan setuju untuk menerima sebagian pembayaran dengan produk yang diproduksi oleh peralatan tersebut. Dan yang keempat yaitu offset, penjual menerima pembayaran cash secara penuh namun setuju untuk menginvestasikan sejumlah uang di negara tersebut dalam periode tertentu. Adaptasi yang kedua adalah promotional pricing. Yang pertama adalah loss leader pricing, seperti yang digunakan oleh supermarket dan department store terkemuka, di mana mereka menurunkan harga produk tertentu untuk mendorong terciptanya tambahan traffic pengunjung di toko mereka. Yang kedua adalah special event pricing, di mana penjual menetapkan harga khusus di musim-musim tertentu untuk menaikkan pengunjung, misalnya diskon akhir tahun. Yang ketiga adalah cash rebates, di mana perusahaan menawarkan potongan cash untuk mendorong pembelian produk selama waktu tertentu. Yang keempat adalah low interest financing, di mana perusahaan menawarkan pelanggan pembiayaan berbunga rendah untuk pembelian produk mereka. Yang kelima adalah longer payment term, di mana perusahaan menawarkan pinjaman bank untuk pembiayaan cicilan dengan jangka yang panjang. Yang keenam adalah warranties and service contract, di mana perusahaan dapat mempromosikan penjualan dengan menambahkan garansi atau layanan lainnya secara cuma-cuma. Dan yang ketujuh, perusahaan dapat menetapkan psychological discounting, yaitu sebuah strategi di mana perusahaan menetapkan harga yang tinggi di awal untuk kemudian ditawarkan dalam harga diskon. Adaptasi yang ketiga adalah adaptasi dalam price discount and allowance. Yang pertama tentu saja diskon, yaitu potongan harga pada umumnya. Yang kedua adalah quantity discount, di mana kita akan mendapatkan diskon jika kita membeli dalam jumlah yang lebih banyak. Yang ketiga adalah functional atau trade discount, di mana diskon dapat diperoleh ketika anggota dalam saluran penjualan seperti distributor atau agen dapat mencapai suatu target penjualan tertentu. Yang keempat adalah seasonal discount, di mana pelanggan dapat membeli produk dengan harga diskon selama musim tertentu, seperti misalnya pada musim akhir tahun. Yang kelima adalah allowance atau pembayaran berlebih yang didesain untuk mendapatkan partisipasi reseller dalam program penjualan khusus. Adaptasi yang keempat adalah differentiated pricing. Yang pertama adalah customer segment pricing, di mana segmen pelanggan yang berbeda akan mendapatkan harga yang berbeda untuk produk atau layanan yang sama. Misalnya, Garuda Indonesia memberikan layanan penerbangan dengan harga berbeda untuk pelanggan kelas bisnis dan kelas ekonomi. Lalu yang kedua adalah product pricing, di mana versi yang berbeda dari sebuah produk dijual dengan harga yang berbeda, tetapi tidak dengan perbandingan yang proporsional dengan biaya produksinya. Misalnya adalah shampoo dengan tutup biasa dan shampoo dengan tutup dispenser. Yang ketiga adalah image pricing, di mana sebuah perusahaan menetapkan harga yang berbeda untuk produk yang sama karena ada perbedaan image brand seperti pada aqua botol plastik PET dan aqua botol kaca. Yang keempat adalah channel pricing, di mana harga produk menjadi berbeda karena dijual oleh saluran distribusi yang berbeda. Contohnya saja Coca-Cola yang dijual oleh McD dan yang dijual di Indomaret. Yang kelima adalah location pricing, di mana produk yang sama dijual dengan harga yang berbeda karena dijual di lokasi yang berbeda. Misalnya aqua botol di kantin sekolah dan aqua botol yang dijual di festival Java Jazz. Dan yang terakhir adalah time pricing, di mana harga divariasikan berdasarkan musim, hari, atau bahkan jam. Misalnya saja rate harga hotel saat malam pergantian tahun baru. Oke, sekian materi tentang penetapan harga. Semoga bisa menambah wawasan kalian ya. Thank you for listening, and if you like this video and want to know more about marketing, langsung aja ya subscribe to my channel and leave your comment down below. See you on the next video.